Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita memulai ngaji kita malam ini seperti biasa dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa aitratihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal mujtahidin wal muallifin wal musannifin khususan ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila ruhi Sayyidut Ta'ifa Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabara wa awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'iqahum wa adamarkatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ruha hadratis Syekh Mbah Hasyim Asy'ari qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adam barakati wa nafa'ana bi ulumi wal arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ghafarallahu dhunubahum wa sadara ayyubahum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Mishkatul Anwar halaman 51 baris pertama. Walidzalika qala alaihi salamu innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin thumma afadha alaihim min nurih. Walidzalika, karena itulah, setelah membaca keterangan sebelumnya, qala bersabda kanjeng Nabi alaihi salam, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan, Allah al-khalqa makhluk. Allah menciptakan makhluk semua ini. Makhluk di sini artinya adalah ya mungkin alam raya ya, universe, alam raya ini. Fi zulmatin, di dalam keadaan gelap. Ya, seperti kemarin saya katakan, seperti kata Imam Athaillah Sahibul Hikam ya, al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua alam raya ini, segala yang mewujud ini gelap pada dasarnya. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Baru menjadi terang benderang, bercahaya ketika ada al-haq cemleret menyinari alam raya ini, kemudian jadi tampak semua hal itu. Al-haq itu apa? Tentu saja al-haq itu ya Allah. Tapi al-haq di sini artinya juga manusia, ya. Manusia itu ibarat seperti ini ya. Kalau sebuah kawasan itu belum dimasuki manusia, itu kan ya ada alam, ada pepohonan, ada binatang, ada macam-macam. Tetapi dia atau alam yang belum ada manusia di situ, itu belum ada peradaban, belum ada sesuatu, artinya gelap ya. Begitu manusia masuk mengolah alam itu kemudian menjadi sesuatu yang baru ya. Tentu saja mengolah alam itu juga ada akibatnya, ada kerusakan, ada macam-macam, tetapi juga ada pembangunan, ada sesuatu, ada peradaban, ada kebudayaan, ada pengetahuan. Itulah namanya cahaya itu ya. Sebelum manusia datang, karena manusia ini kan cahaya juga. Manusia itu diciptakan oleh Allah ya. Itu diberikan secuil atau sekelumit cahaya Allah itu.
Begitu manusia itu masuk ke sebuah tempat, itu sesuatu terjadi, ya. Sesuatu terjadi. Gedung itu kalau nggak ada manusia di dalamnya itu kan angker itu. Gelap, angker. Begitu manusia masuk, wah, ada kegiatan, ada aktivitas, ada nur, ada cahaya itu. Jadi itu. Nah, nur itu termasuk juga ilmu, pengetahuan. Daerah, tempat di mana di situ tidak ada ilmu, gelap. Gelap. Begitu ada ilmu, ada pesantren, ada sekolahan, ada universitas. Hidup itu bercahaya itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Imam Athaillah Shahibul Hikam, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Alam raya ini, ya, segala yang ada ini, itu semua kegelapan menjadi terang benderang ketika ada al-haq. Al-haq yang paling hak ya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah itu punya alter ego, punya titisannya Allah, ya. Tentu saja istilah titisan di sini tidak tepat, ya. Tapi ya oke lah kita gunakan, ya. Allah punya titisan di bumi ini, ya. Karena Allah menitipkan nur pada makhluk ini. Siapa? Manusia. Ada mata batinnya, ada nurnya. Begitu makhluk yang namanya manusia itu masuk ke sebuah tempat, maka ada cahaya di situ. Ya. Ada kegelapan, tapi juga ada cahaya. Tapi sebagian besar cahaya, karena manusia itu cahaya. Manusia itu cahaya. Ya. Begitu dia masuk akan mencahayai itu. Ya. Innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin. Allah menciptakan ciptaan ini di dalam keadaan gelap. Thumma afadha, kemudian mengalirkan Allah, ya. Kemudian memberikan Allah alaihim kepada ciptaannya ini min nurihi, dari minnya di sini min lit tab'id, ya, menunjukkan secuil, ya. Hanya secuil dari cahaya Allah, ya. Tidak semua, kalau semua dikasihkan terbakar. Kalau nurnya Allah dikasihkan semua ke kita, terbakar alam raya ini, ya, terbakar. Seperti kisah dalam Al-Quran ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tur, kemudian bertemu dengan Allah dan Nabi Musa meminta supaya bisa melihat Allah. Itu, ya. Gak kuat, ya. Jadi kalau cahaya Allah itu diberikan semua ke makhluk, makhluk ini akan terbakar semua. Ya, sebagaimana inilah. Terbakar itu maksudnya kalau dalam terjemahan mudahnya itu, kalau jenengan dapat pengetahuan itu bisa gila. Gila itu terbakar. Ya. Kalau jenengan dapat pengetahuan itu banyak sekali dalam waktu yang bersamaan, beleng itu dapat ilmu banyak sekali, nggak kuat sampean. Gila, langsung miring itu. Kalau di pondok pesantren namanya jadzab. Orang yang tidak kuat menerima limpahan ilmu dari Allah karena saking banyaknya, sehingga dia terserap di dalam cahaya Allah ini, akhirnya kehilangan kesadarannya, kehilangan keseimbangannya. Di mata orang dia kelihatan sinting, dia kelihatan gila. Pada dasarnya ini orang yang mendapatkan cahaya yang terlalu berlebihan, ya, kebanyakan itu. Waqala, dan bersabda kanjeng Nabi juga, inna lillahi malaikatan huwa a'lamu bi a'malin nasi minhum. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah malaikatan, ada para malaikat, huwa yang para malaikat ini, ya, a'lamu lebih mengetahui bi a'malin nasi dengan amal-amalnya manusia, minhum daripada manusia sendiri, ya. Karena apa? Karena manusia itu cahayanya lebih tinggi daripada manusia. Jadi dia lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri. Jadi kemarin kan saya ceritakan makhluknya Allah itu kan ada marotibnya, ada derajat-derajatnya, ya. Makhluk yang derajatnya di atas itu bisa melihat yang di bawahnya, bisa memahami yang di bawahnya, tetapi yang di bawahnya itu tidak bisa memahami yang di atasnya. Ya, sama dengan kita lah. Kita misalnya punya binatang kucing, ya.
martabat manusia, martabat wujudnya, marotibul wujudnya itu di atas kucing, ya kan? Kita paham kucing karena kita bisa menganalisa, mengamati ya. Kucing karena martabatnya di bawah kita, dia tidak bisa mengetahui manusia. Nah, sama juga malaikat. Jadi hubungan kita atau kita dengan kucing itu ya, itu sama dengan relasi kita kepada malaikat. Malaikat karena martabatnya di atas manusia, dia bisa melihat kita, bisa mengawasi kita, bisa menganalisa kita, bisa memahami kita lebih baik daripada kita sendiri. Sebagaimana kita lebih tahu kucing daripada kucing sendiri tahu mengenai dirinya. Begitu. Itu namanya marotibul wujud ya. Wal anbiya'u, dan para nabi. Nah, ini sekarang kita masuk ke pemahaman yang lebih tinggi lagi ini. Wal anbiya'u, dan para nabi-nabi. Idza balagha, ketika mencapai mi'rajuhum, naiknya para nabi ini, mi'rajnya para nabi, al mablaghul aqsa, tingkatan yang paling puncak ya. Ketika nabi itu mi'raj ya, para nabi ya. Wa asyrafu, dan melihat para anbiya ini minhu, dari ketinggian yang puncak ini, ilas sufli, kepada tempat yang lebih rendah. Jadi kan kalau naik ke atas itu kan melihat tempat di bawah itu lebih terang benderang ya. Wa nadharu, dan melihat para anbiya ini min fauqu, dari ketinggian. Seperti sampai naik ke gedung, lihat ke bawah. Semua kelihatan semua itu. Jadi kayak lanskap begitu ya. Sama, jenengan tuh kalau sudah sampai roh sampean, akal sampean itu mi'raj, naik ke atas, itu jenengan bisa melihat keadaan realitas di bawah ini seperti jenengan naik ke gedung, melihat ke bawah, semua hal jadi kelihatan. Jadi kelihatan dalam perspektif. Oh, gedung itu di sana, ini di sini, ini di sini. Oh, ini jalan itu tuh arahnya. Jadi jenengan paham itu. Jadi orang itu akan paham sesuatu kalau sudah mi'raj. Kalau jenengan masih di bawah, sampean nggak mengerti itu perspektif itu. Karena yang sampean lihat hanya sesuatu yang di depan kita sendiri, tapi tidak mengerti gambar besar. Ya. Sama dengan kalau sampean pergi ke hutan, ya, naik helikopter, terus naik ke atas itu. Nah, sampean terus kalau sudah naik ke atas, sampean mempunyai penglihatan yang lebih jelas mengenai lanskap hutan ini. Bentuknya dari atas kelihatan itu. Oh, itu ada bagian di sana itu lebih lebat. Ini lebih tidak lebat. Bagian sana itu jenis pohonnya itu. Di sini ini. Jadi sampean mengerti peta seluruh hutan itu daripada kalau jenengan itu di bawah. Kalau jenengan di bawah yang sampean lihat hanya pohon saja. Pohon di depan mata sampean itu. Tapi jenengan tidak mengerti letak pohon ini di tengah-tengah hutan itu di mana. Itu namanya perspektif ya. Nah, orang itu tidak tahu perspektif kalau belum mi'raj. Kalau rohnya belum terbang ke atas ya. Dengan cara apa ya? Dilatih. Belajar, sekolah, ya kalau dalam konteks rohani ya mujahadah, riyadhah. Itu kemudian dia bisa punya namanya pandangan elang, ya. Eagle view, ya, pandangan elang. Elang itu kan kalau naik ke atas dia bisa lihat, oh ada ayam di sana, ini bisa jadi sasaran untuk diterkam ini. Di sana tahu semua tempat-tempat yang di sana ada calon untuk dimangsa ya. Wow. Jadi tahu semua, itu namanya pandangan elang ya. Eagle view. Syaratnya harus mi'raj, harus terbang, harus naik. Nah, ini para nabi tentu semua para nabi itu mi'raj ya, dengan caranya masing-masing ya. Ya, mi'raj yang paling nyata ya mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Tapi semua nabi itu mi'raj, semua wali-wali itu mi'raj semua. Bukan hanya semua wali-wali juga, kita semua ini kalau
kalau kita mau berusaha itu bisa mi'raj juga, karena Kanjeng Nabi kan bersabda as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya, sholat itu adalah mi'rajnya, terbangnya roh orang-orang beriman naik ke atas sehingga dia punya eagle view, punya pandangan elang sehingga bisa melihat sesuatu dalam perspektif, sehingga hidup itu jadi enak. Karena orang itu kalau tidak tahu perspektif ya, itu resah itu ya. Contohnya begini, ini contoh sederhana ya, ini pengalaman saya kalau saya baca Quran ya. Saya baca Quran gitu itu ya saya punya target misalnya satu hari itu 1 juz misalnya. Ketika kita baca Quran, tapi kita tidak mengerti hitungan berapa halaman yang kita sudah baca itu ya, itu kita tidak tahu sampai sudah berapa halaman lagi nih tersisa itu. Nah makanya kalau setiap saya baca Quran itu saya ngitung pakai jari saya. Oh ini sudah 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kalau 3, oh berarti tinggal 7 ini. 4, tinggal 6. Kita sudah punya perspektif. Oh, 5 kurang 5. Tapi kalau tidak tahu, ini berapa ini? Ini sudah berapa halaman? Kurang berapa? Kita bingung. Kita mengalami semacam kegalauan dalam tingkat kecil. Itu contoh sederhana. Jadi misalnya pergi ke Semarang ya. Tapi handphone lagi mati, nggak ada sinyal. Sehingga bisa ngecek di Google Map ini sudah sampai mana dan kurang berapa kilo, itu kita resah itu. Tapi kalau kita ngerti, oh kita ini sudah 200 kilo ini tinggal sekian. Jadi kita bisa merencanakan, oh nanti saya akan berhenti setelah 400 kilo di rest area di sana, istirahat, nanti tinggal 500 kilo lagi sampai Semarang, kira-kira jam segini. Itu namanya perspektif. Orang kalau ngerti perspektif, hidupnya tenang. Karena ngerti berapa yang sudah ditempuh, berapa yang masih harus ditempuh. Kalau dalam bahasa filsafatnya orang Jawa, ngerti sangkan paraning dumadi. Itu baru tenang. Tapi kalau jenengan nggak tahu, ini nggak ada Google Map, nggak ada peta, kita masih kurang berapa jam kita nggak tahu, bingung, ya. Bingung kita. Itulah sebabnya kenapa orang kalau sudah mi'raj itu hidupnya tenang. Karena ngerti, oh letak saya dalam kehidupan itu di sini. Nggak usah susah lah ya nanti. Nah, jadi kita ngerti itu. Itu gunanya mi'raj, menenangkan rohani kita karena kita ngerti perspektif, kita punya eagle view, kita punya pandangan elang. Nah ini para nabi-nabi ini kalau sudah sampai ke Al-Mablaghul Aqsa dan kemudian sampai naik mi'raj sampai ke atas dan melihat ke bawah ya. Wa nadharu dan melihat para anbiya min fauqu dari atas ya. Dibaca min fauqu karena mabni al-dhamm karena mudhaf ilaihnya dibuang ya sehingga dia di mabni atas dhamm ya. Meskipun mahalnya cer ya, ila tahtu kepada tempat di bawah, melihat dari atas ke bawah. Nah ini para anbiya ittala'u akan melihat para anbiya ini aidan juga ala qulubil ibadi, terhadap hatinya para hamba-hamba Allah ini. Wa asyrafu dan bisa melihat para anbiya ini ala jumlatin kepada sejumlah, kepada beberapa min ulumil ghaibi dari ilmu-ilmu yang terkait dengan alam gaib ya. Jenengan tuh kalau sudah di atas mi'raj, lihat dari atas ke bawah, jenengan bisa lihat itu kondisi orang-orang di bawah. Ya kayak kiai yang punya pesantren itu kan seperti mi'raj, dia posisinya di atas secara rohani. Dia ngerti, oh santri ini tingkahnya begini sehingga nanti cara treatmentnya begini, santri ini begini, santri. Jadi asyrafa ala min fauqu ila tahtu ala qulubit tullab. Para kiai itu juga sama. Nabi-nabi ini bisa mengerti para umatnya ini.
Sama dengan kiai itu juga ngerti keadaan santri-santrinya. Dosen, kalau benar-benar dosen ya, dia ngerti itu mahasiswa. Oh, si ini punya kemampuan begini sehingga saya kasih tugas begini. Itu namanya asyrafa ala, melihat dari atas ke bawah. Man, karena kenapa kok dia bisa melihat para anbiya ini terhadap hati dan rohaninya para umatnya dan hamba-hamba Allah ini? Man, karena karena yang ada orang ini fi alamil malakuti di dalam alam malakut, alam malaikat. Maka karena orang ini indallahi itu ada di samping Allah Ta'ala. Jenengan itu kalau sudah di alamul malakut, jenengan itu di samping Allah. Jenengan itu di samping Allah itu. Seperti sementara Allah wa indahu. Ini jumlah haliyah kalau dalam konteks kalimat ini ya. Ini kutipan dari ayat. Kalau ayatnya sendiri ini jumlahnya jumlah haliyah, tapi dalam konteks ini kalimat ini karena dikutip dalam kalimat ini dia jumlah haliyah. Wa indahu. Sementara dalam keadaan hale utawi ya gitu kan. Dalam keadaan di samping Allah itu, pada Allah maksudnya, mafatihul ghaibi, ada kunci-kunci kepada alam gaib. Orang kalau sudah ada di alamul malakut itu di samping Allah. Karena Allah itu punya kunci sesuatu yang gaib, maka orang yang di samping Allah juga punya kunci atas hal-hal yang gaib. Maksudnya apa? Aiman, maksudnya seseorang indahu yang di samping Allah itu ya, maka tanzilu akan turun, khobarnya man ya, tanzilu akan turun asbabul maujudati I min indihi, bukan min indahu, I min indi, maksudnya dari Allah lah tanzilu turun asbabul maujudati, sebab-sebab sesuatu yang ada fi alami syahadati, di dalam alam syahadat. Dari Allah lah segala hal itu berasal. Ini penting sekali berikutnya ini. Wa alamus syahadati, dan alam syahadah yang nampak ini. Alam yang nampak ini adalah atharun, adalah bekas, jejak. Labet kalau bahasa pesantrennya itu. Labet ya. Jejak min athari dzalikal alami, dari jejak-jejaknya alam itu, maksudnya alam malakut. Jadi alam bawah ini itu cermin dari alam atas. Sesuatu yang di bumi itu cermin dari sesuatu yang di langit. Ini kalau dalam filsafat disebut dengan pandangan apa itu Platonistik atau neoplatonistik. Inilah pandangan Plato ya, pandangan Plato. Plato itu filosof besar Yunani, yang punya pandangan bahwa ya alam atas itu alam yang hakiki. Alam di bumi itu tiruan saja. Jadi segala hal yang di bumi itu adalah cerminan dari yang disebut dengan alamul mithal, alam ide. Alam yang di atas itu. Nah, alam yang sesungguhnya itu yang di atas itu, alamul malakut atau alamul mithal ya. Nah, dari sanalah sesuatu yang di bumi ini segalanya berasal ya. Berasal itu. Nah, ini pandangan Al-Ghazali ini pandangan yang memang neoplatonistik ya. Yang memang ya jelas ini dipengaruhi ya, dan ini sumbernya dari mana? Dari Ibnu Sina. Dari Ibnu Sina ya. Jadi alam bawah ini adalah cermin dari alam atas. Yajri terjadi atau ya yajri berlaku ya, alam syahadah ini berlaku atau berstatus ya, min alam syahadah ini minhu terhadap alam adzalikal alam, maksudnya alamul malakut, majradzilli, seperti azil itu bayang-bayang ya, bil idhofati, dalam kaitannya ila syakhsi, kepada seseorang. Wa majrath thamrati, dan seperti buah, bil idhofati, dalam kaitannya ilal muthmiri, kepada pohon yang
mengeluarkan atau membuahkan, yang punya buah. Wal musabbabi, dan sama dengan al musabbab, sesuatu yang disebabkan, sesuatu yang diakibatkan, bil idhafati dalam kaitannya ila sababi, kepada sebabnya. Wa mafatihu ma'rifatil musabbabati, dan kunci-kunci untuk mengetahui sesuatu yang disebabkan, yang diakibatkan, la tujadu, tidak akan bisa dijumpai ma'rifah ini illa minal asbabi, kecuali dari sebab-sebab. Jadi alam bawah ini itu adalah bayang-bayang dari alam atas. Alamul syahadah itu bayang-bayang dari alamul malakut. Hubungan antara alamul syahadah, alam nampak, dengan alam yang tidak nampak, itu seperti sesuatu dengan bayang-bayangnya. Ya. Setiap sesuatu, ya, yang berada di dalam cahaya, artinya dia dicahayai, itu pasti akan menimbulkan bayang-bayang. Ya, ini ada barang ini ada bayang-bayangnya. Nah, bayang-bayang itu akan selalu mengikuti barang itu. Barang ini bergerak ke kiri, bayang-bayangnya nggak akan ikut. Bergerak ke kanan, bayang-bayang akan ikut. Alam syahadah ini itu bayang-bayang. Alam yang nampak ini itu bayang-bayang. Alam yang hakiki itu ya barangnya itu. Apa itu? Alamul malakut. Ini pandangan yang apa ya, pandangan yang khas di dalam filsafat neoplatonisme yang seperti ini ya. Dan saya kira memang ya cocok juga dengan apa ya, cara pandang agama ya. Cara pandang agama itu kan ya melihat realitas ini itu kan seperti saya terangkan dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya, setiap realitas itu kan sebetulnya punya dua lapis ya. Ada lapis yang al-ghaib, yang tidak tampak, dan lapis yang tampak. Nah, di dalam pandangan orang beriman, sesuatu yang nampak itu tidak akan terjadi kalau tidak disebabkan ada sesuatu yang tidak nampak tetapi yang menyebabkan dia ada. Ya, sesuatu itu puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain Allah juga ada sesuatu lain yang tidak nampak yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Dan itu bisa dibuktikan dalam banyak peristiwa, dalam banyak kehidupan sehari-hari kita itu ya. Ya, contoh yang terbaik adalah yang saya contohkan berkali-kali adalah kalau ada gedung ya, gedung yang tinggi-tinggi di Jalan Sudirman Tamrin itu gedung-gedung itu kan itu alam musyahadah, itu alam tampak itu, karena kita bisa indera. Dari mana gedung-gedung itu berasal? Ya, kalau diusut ya asalnya dari material yang didatangkan dari sini kemudian diolah jadi gedung. Tetapi kenapa jadi gedung? Itu kalau diusut-usut, gedung itu ada, itu tidak saja asal dari sesuatu yang nampak, bata, pasir, semen, besi, dan seterusnya. Itu kan barang-barang yang menjadi bahan untuk membangun gedung. Tetapi asal-usul gedung yang sesungguhnya itu bukan bata, bukan pasir, bukan besi, dan seterusnya itu. Itu hanya bahan-bahan mentah saja untuk membangun gedung. Gedung itu ada karena berasal dari sesuatu yang tidak nampak. Apa itu? Mula-mula gedung itu berasal dari alamul ghaib, alamul malakut, alam yang tidak nampak. Yaitu apa? Desain yang ada di kepalanya arsitek. Jadi gedung itu memang nampak gede banget begitu, itu kalau diusut-usut, benihnya itu ghaib, sesuatu yang tidak nampak. Apa itu? Desain atau ide yang ada di kepalanya arsitek. Namanya desain itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Ghaib, itu alamul malakut itu. Kalau tidak ada desain ini, nggak ada gedung. Walaupun jenengan mendatangkan pasir, bata, besi, sebanyak apapun, datangkan tukang, tapi kalau tidak ada desain ini, gedung nggak jadi. Gedung nggak jadi. Ya bisa dibuat, tetapi ya kacau. Ya, karena nggak ada desainnya.
Kalau cuma bikin rumah saja kecil gitu nggak ada desain nggak apa-apa. Tapi kalau bikin gedung yang besar sekali nggak ada desain nggak mungkin. Nggak mungkin. Selalu semua gedung itu ada desainnya itu. Dan namanya desain itu sebelum diturunkan oleh arsitek di dalam kertas gambar itu ya plano itu digambar kemudian jadi maket. Itu sebelum itu tahap yang paling penting adalah gagasan. Desain. Desain itu di mana? Di kepala arsitek. Itu alamul syahadah atau alamul malakut? Alamul malakut. Tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa difotokopi, nggak bisa diakses oleh siapapun kecuali oleh orang itu sendiri. Itulah bukti bahwa alamul syahadah itu bayang-bayang dari alamul malakut. Gedung itu seperti bayang-bayang dari barang yang hakiki, yang sejati, yaitu desain yang ada di kepalanya seorang arsitek. Nah, kalau mau dinaikkan lagi ya alam raya ini sesungguhnya ini semuanya ini bayang-bayang dari sesuatu yang gaib, yaitu irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini alam ini semua karena ya bayang-bayang dari Allah. Nggak mungkin tercipta dengan sendirinya, nggak bisa lah itu ya. Nggak bisa pokoknya. Mau Richard Dawkins mau berhujah sampai kapan, sampai berapapun ya, nggak bisa meyakinkan saya bahwa alam ini nggak terjadi karena spontan dengan dirinya, nggak bisa itu ya. Harus ada penciptanya ya. Bagaimana gedung itu tidak bisa ada kalau nggak ada arsiteknya, nggak bisa ya. Bisa itu sudah hukum akal yang doruri ya. Itu ilmu yang doruri yang ada di dalam kepala kita. Sejak kita lahir itu ditanamkan pengetahuan ini. Segala hal itu ada penciptanya. Tidak bisa dia muncul secara spontan ya. Itu hukum akal itu. Walidzalika, karena itulah, karena ada alam syahadati, alam syahadah ini misalan, adalah contoh, adalah apa ya? Adalah realisasi. Misal itu sesuatu yang tampak ya. Misalan, realisasi li alamil malakuti, dari alam atau bagi alam malakut ya. Kama sayati, sebagaimana keterangan sayati yang akan datang, ma ini fi bayanil mishkati, di dalam menjelaskan nanti kata mishkah. Kata mishkah ini kan istilah yang ada di dalam ayat di dalam surat An-Nur itu ya. Allahu nurus samawati wal ard, karena kitab ini kan kitab untuk menafsiri ayat itu. Jadi ini panjang lebar keterangannya Al-Ghazali ini kan sebetulnya nanti ujungnya ada di bagian ketiga, bagian kedua ya, fasal atau al-qismu tsani, yang menjelaskan menafsiri ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin. Dalam ayat itu ada kata mishkat ya, kamishkatin, ada kata misbah ya, ada zujajah ya, ada kata apa itu syajarah, ada zaid dan seterusnya. Itu maknanya apa? Nanti akan diterangkan itu. Fi bayanil mishkati, di dalam keterangan tentang al-mishkah, yaitu ceruk ya, wal misbahi, dan lampu, wasyajarati, dan pepohonan ya. Li'annal musabbaba, karena sesungguhnya apa itu sesuatu yang disebabkan, la yakhlu, tidak akan sepi al-musabbab ini an muwazatis sababi, untuk apa ya, manceri itu bahasa Jawa, atau searah ya, an muwazatis sababi, untuk berada searah dengan sebab ya, wa muhakimi ya, nau'an sesuatu, ini maf'ul mutlaq ya, atau ya minal muhakati, dari tiruan, ala kurbin, dalam keadaan dekat, au ala bu'tin, atau dalam keadaan jauh. Sedikit banyak atau jauh dekat itu sesuatu yang musabbab ya, itu pasti dia tidak bisa
terjadi kalau tidak ada sebabnya. Sesuatu yang disebabkan karena ada sebabnya. Misalnya kitab ini muncul ya karena ada sebabnya. Apa? Orang yang bikin kitab. Nah, hubungan antara sebab dengan musabab itu muwazah. Dia searah, ya, artinya apa? Berhadapan. Ya. Jadi seperti suami dan istri itu berhadapan. Sebab dengan musabab itu berhadapan, artinya terkait, terhubung, ya, terhubung itu, tidak terputus, ya. Wahada, dan ini apa alamus wahada itu wahada, dan ini keterangan ini kenapa sebab itu berada pada posisi yang searah dengan apa itu musabab, atau musabab itu meniru atau mirip dengan sabab dan seterusnya, ya. Kenapa sesuatu yang disebabkan itu kok mesti ada sebabnya, ya? Wahada, karena li'annahu, karena sesungguhnya alamus syahada itu lahu, bagi alamus syahada ghauran. Li'anna lahu, karena sesungguhnya bagi alamus syahada ghauran, ada kedalaman. Amikon, ada apa itu, palung. Ghaur itu palung, sesuatu yang dalam sekali itu, ya. Amikon, yang dalam. Jadi alam yang nampak ini kelihatannya sederhana, tapi di balik alam yang nampak ini ada ghaurun amikun. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya yang panjang sekali. Di balik alam syahadah itu ada ghaurun amikun. Contoh sederhana apa? Misalnya handphone ini. Ini handphone ini. Ini pengertian yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini punya makna yang mendalam sekali. Kalau jenengan renungkan itu menarik. Jadi ini bahan renungan, nanti kalau mau tidur coba direnungkan itu. Setiap hal, setiap barang yang bisa kita lihat itu kelihatannya sederhana di depan kita. Itu kayak handphone ini, ya handphone aja, ya, tipis begini, ya. Ini handphone ini. Tapi barang yang sederhana ini namanya alamus syahadah. Di baliknya ini itu ada ghaurun amikun. Ada kedalaman, ada palung yang dalam banget. Maknanya apa? Jenengan kalau merenungkan handphone ini, itu di baliknya itu ada berapa ribu orang yang produksi barang ini. Mulai dari screen-nya, dari desainnya, dari chipnya, dari apa itu operating sistemnya, aplikasinya. Ini barang sederhana, tapi sampai ke tangan saya itu melewati ribuan, mungkin bahkan jutaan orang. Misalnya ini buatan Cina. Dari Cina sampai ke saya belinya ini di Pasar Pondok Gede, itu pasar favoritnya Mbak Admin itu apa? Pasar Pondok Gede. Tempatnya dekat dengan Syekh Fahad itu. Itu dari Cina sampai ke Pasar Pondok Gede, itu berapa orang yang terlibat di dalam membawa handphone ini dari Cina sana sampai ke Pondok Gede. Nanti sudah sampai di Pondok Gede, ada gudangnya, ada penjualnya, dari gudang dibawa ke toko, di display, nanti setiap pagi dibersihin supaya nggak beledukan, nggak apa itu berdebu. Jadi barang yang sederhana ini di baliknya itu ada ribuan, mungkin jutaan orang yang terlibat untuk membuatnya. Itu namanya ghaurun amikun. Setiap alam syahadah di permukaannya itu kelihatan simple, sepele, dan seterusnya. Nasi yang ada di piring kita itu sampai ke piring itu kalau jenengan pikir itu melewati berapa proses itu. Panjang sekali. Alamus syahadah itu ada ghaurun amikun di baliknya. Ini pengetahuan seperti ini kan ya tidak perlu dipikirkan setiap hari sih. Nanti kalau dipikir terus ya nggak kober kerja. Tapi kadang-kadang perlu kita istirahat sebentar, ya mikir. Kalau kita tahu begini itu kita akan syukur kita kepada Allah itu makin dalam. Makin dalam. Ketika kita pagi-pagi olahraga pakai sepatu gitu ya. Ya Allah,
kalau sepatu dipikir itu, ini sepatu sampai ke kaki saya itu lewat berapa proses itu ya. Pakai kaos kaki yang sederhana yang bau itu karena sering kita pakai setiap hari. Itu kaos kaki sederhana itu pun juga melibatkan banyak orang itu. Jadi kalau jenengan mikir begini, itu syukur kita kepada Allah itu makin matikel-tikel, makin berlipat-lipat. Ya Allah, gitu ya. Dan pertanyaannya, yang menggerakkan semua orang itu untuk bertindak, berbuat seperti itu siapa? Kok kan nggak ada yang mengomando itu. Ada presiden dunia yang, kamu bikin ini ya, ini nanti ini kalau sudah jadi dikirim ke sana ke Cina, nanti Cina nggak ada itu. Nggak ada mandor besar yang mengarahkan supaya handphone ini di Cina sampai ke Pondok Gede itu diarahkan, nggak ada. Ini ya sesuatu yang terjadi secara alami. Kenapa? Karena manusia masing-masing itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa kerjasama. Manusia punya roh, punya mata batin, itulah yang menggerakkan mereka untuk memproduksi barang. Orang ngerti, di sana ada orang butuh handphone, saya bikin. Yang butuh di sana itu banyak sekali, jadi permintaan naik sehingga melebihi kemampuan produksi. Akhirnya barang naik, harganya naik. Nanti permintaan turun karena sepi, orang nggak mau beli barang, nanti turun harganya. Jadi begitu. Ya. Ini semua digerakkan oleh siapa? Tentu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari itu semua, kita akan makin bersyukur, ya, bersyukur dan bersyukur. Waman dan barang siapa ittala'a yang bisa mengetahui orang ini ala kunhi haqiqatihi terhadap intinya hakikatnya alam syahada. Jenengan kalau menyadari tadi itu, ya, bisa mengetahui, merenungi kunhu haqiqati alam syahada. Sejatinya alam syahadah itu, maka inkasyafa, maka akan terbuka bagi orang ini haqaiqu amsilatil Qur'ani, hakikat-hakikatnya perlambang-perlambang dalam Quran. Seperti tadi itu, seperti miskah, misbah, ya, syajarah yang ada dalam ayat dalam surat An-Nur tadi itu. Ala yusrin, dengan gampang. Kalau jenengan sudah terlatih untuk merenungkan kehidupan sampean gitu, jadi nggak terus hidup ini ya, hidup makan minum, tidur, terus bangun, mandi. Ya bisa aja, jenengan hidup begitu juga nggak apa-apa, ya bisa. Tahu-tahu mati gitu kan. Bisa, jenengan mau hidup seperti itu juga bisa, tapi kalau jenengan hidupnya seperti itu ya nggak beda dengan binatang. Ya, makan minum mati, makan minum sakit mati gitu. Itu binatang itu. Tapi kalau jenengan kepengin mi'raj, naik di atas binatang, ya direnungkan. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Direnungkan, ya, bahwa apa? Kesimpulannya di balik alamus syahadah itu ada ghaurun amiqun. Ada palung yang dalam sekali yang itu layak direnungkan. Barang siapa mengetahui palung kedalaman alam syahadah ini, maka dia akan bisa memahami semua perlambang-perlambang Gusti Allah dalam alam raya ini. Artinya apa? Dia bisa mi'raj dalam segala keadaan. Dan bagi orang yang sudah sampai kepada kesadaran seperti ini, seperti dikatakan kemarin di dalam bagian sebelumnya, bumi yang ada ini ya memang seperti ini bumi ini, tapi di mata dia berubah itu perspektifnya. Yubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Barang-barang di sekitar kita ini, barangnya masih sama, tapi di mata kita punya nilai berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena orang ini sudah mengalami pengalaman kasyaf, keterbukaan, difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngaji Mishkat malam ini ya, pelan-pelan supaya masuk ya, supaya masuk. Saya bisa ngaji cepet sih supaya khatam akhir bulan, tapi saya nggak mau lah ya, nggak apa-apa kita ngaji pelan-pelan sambil kita nikmati gitu loh, kayak
Kalau kita jajan di warung itu kalau makan cepet-cepet ya bisa juga ya, tapi kan lebih enak kita makan pelan-pelan, kita nikmati sambil duduk, ngobrol, makan lagi, atau wah asik itu. Ini ada Mas Brewok kayak Mas Brewok di Cilegon ini. Minum kopi di kafenya Mas Brewok di Cilegon. Itu jangan cepet-cepet. Duduk dulu, ngobrol, minum, dinikmati kopinya. Ya, oh, ini kopi apa ini ya? Ini kopi Arabica. Mana nih Toraja? Wah, dibahas itu. Itu nikmat banget itu. Nikmatnya manusia makan itu bukan makanannya, tapi sesuatu itu dipikirkan itu. Jadi kita mari ngaji Miskat ini nggak usah cepet-cepet. Kita nikmati aja seperti nongkrong di kafe. Pelan-pelan. Mungkin ini khatamnya nanti juga beberapa bulan setelah Ramadan ya, seperti biasa kalau saya ngaji Pasanan itu kitabnya nggak selesai pada bulan puasa. Ini beda dengan di pondok. Kalau di pondok itu ngaji kitab selesai saat puasa itu, karena tujuannya tabarukan, tujuannya itu untuk nyari berkah ya. Tapi saya punya pendekatan yang lain. Kita ngaji Pasanan ini kita nikmati seperti nongkrong di kafe. Ya, kita nikmati. Sekian, wallahu a'lam bissawab.